Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak, menyampaikan tetap jadi amal jariah, amal yang selalu limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, apa yang saya sampaikan ya ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diganti wajahnya di akhirat. Ya, umatnya Rasulullah yang diganti wajahnya di akhirat. Ini orang apa saja? Yang satu berupa kera, mukanya diganti dengan kera oleh Allah kalau tukang mengadu domba. Ya, yang diganti oleh Allah kalau mukanya tukang mengadu domba. Ini yang pertama. Yang nomor dua, wajahnya berupa babi, bagi makan uang haram. Yang biasa makan uang haram, maka mukanya diganti dengan babi. Saking hinanya ya, diganti dengan babi. Nomor tiga, jungkir balik. Jungkir balik itu bagi orang yang suka makan riba. Ya, bagi orang yang suka makan riba. Orang yang makan riba itu bagaimana? Orang yang mengurangi timbangan. Orang yang mengurangi timbangan. Jadi yang biasa mengurangi timbangan akan diganti dengan jungkir balik. Tidak tahu seperti apa wajahnya. Nomor 4, buta. Nomor 4, buta. Jadi wajahnya akan dibutakan oleh Allah ketika di akhirat kelak. Bagi orang yang apa? Bagi orang yang menyelewengkan hukum. Ya, bagi yang menyelewengkan hukum, termasuk pengacara, pak hakim, staf dan lain-lain, yang mempermainkan hukum. Nah, benar jadi salah, salah menjadi benar, dan tidak tahu dan tidak kelihatan mana yang baik, mana yang buruk, bahkan memberikan penghinaan dan memberikan sakit hati kepada orang yang lain, orang tidak punya, maka Allah akan membutakan orang itu matanya kelak dan tidak bisa melihat apa-apa. Ini kan sangat menyeramkan bagaimana kehidupan nanti kalau kita tidak bisa hidup atau kita buta kondisi kita. Nomor 5, tuli. Ditulikan oleh Allah, tidak dengar oleh Allah. Bagi yang bagaimana? Bagi orang yang ujub, ya. Bagi yang ujub atas amalnya. Ujub itu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya itu baik, padahal kebaikan yang kita lakukan tidak membuat Allah itu ridho, dan juga belum tentu ridho apa yang diperbuat kita. Nomor 5, menggigit lidahnya. Menggigit lidahnya. Jadi lidahnya sendiri itu digigit. Lidahnya sendiri digigit, lidahnya sendiri disakiti. Bagi yang apa? Bagi orang yang ngomong, bagi seorang pengacara atau hukum, antara perbuatan dan lisan tidak sesuai. Ya, bibirnya bilang merah, perbuatannya biru. Antara lisan dan perbuatan tidak sejalan. Ini yang membuat akan disiksa oleh Allah dengan menggigit bibir atau lidahnya sendiri. Ya Allah, ya. Jadi kita memang harus lebih evaluasi, lebih tahu dan lebih hati-hati supaya kita itu apa yang kita lakukan, baik amal soleh dapat dihitung,nya, sedangkan dosa kita yang kita lakukan supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini, sahabat, pasti kita punya salah, pasti kita punya dosa. Makanya tidak ada yang bisa kita banggakan hidup ini
yang banyak melakukan pahala belum tentu dapat ridho Allah, yang banyak dosanya belum tentu tidak diampuni Allah oleh Allah. Artinya apa? Lisan dan perbuatan harus diselaraskan setiap saat harus istiqomah untuk melakukan yang terbaik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik, orang yang terbaik bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik adalah orang yang salah tapi berusaha setiap saat melakukan perbaikan dan merasa belajar untuk menjadi yang terbaik setiap saat. Nomor 7, putus tangan dan kakinya. Putus tangan dan kakinya. Jadi kakinya dan tangan ini putus, patah. Bagi yang apa? Bagi yang suka menyakiti tetangganya. Bagi yang suka menyakiti tetangganya, ini hal yang fatal. Tangan dan kakinya menjadi putus. Hati-hati sahabat. Tidak, jangan sampai kita mengganggu, menyakiti, menghina atau bertengkar kepada tetangga kita, karena tetangga kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, dan itu akan yang membantu dulu daripada keluarga kita yang jauh. Ya, itu nomor 7. Nomor 8, disalib pada pohon dari api bagi yang suka menjilat pada pemerintah. Ya, jadi disalib badannya bagi yang suka menjilat pemerintah. Artinya selalu membela pemerintah dalam kondisi program yang salah, tidak pernah membela masyarakat, dan itu biasanya dilakukan para DPR atau para wakil-wakil rakyat yang selalu membela perutnya sendiri, yang tidak begitu menghargai masyarakat. Walaupun tidak semua wakil rakyat seperti itu, tapi itulah kenyataannya, itulah kondisinya. Jadi semua itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Walaupun sebenarnya tidak orang biasa, para pejabat, ya, para pemerintah maupun para orang-orang biasa, memang semuanya tidak ada yang pasti siapa. Cuma kita harus introspeksi diri, harus evaluasi diri bagaimana supaya bisa menjadi yang terbaik setiap saat. Nomor 9, berbau busuk. Berbau busuk, jadi busuknya berbau, busuknya itu tidak enak bagi yang bagi yang menuruti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya dituruti terus, tentunya hawa nafsu yang jelek, contoh zina, mencuri, minuman, main perempuan. Itu kalau mengikuti hawa nafsu itu, maka bau kita akan bau busuk dan baunya tidak enak. Itulah hal-hal yang umatnya Rasulullah yang diganti wajahnya oleh Allah dan diberikan siksaan atau pelajaran yang setimpal, dan tentunya itu membuat resah dan gelisah, ya. Jadi sulit untuk masuk surga. Makanya kita, apa yang bisa kita banggakan dunia ini tidak ada, tetap kita ikhtiar berusaha setiap saat untuk selalu menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan usaha ini, apa yang saya bagi ini, bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita bisa mengakhiri dengan hidup kita dengan cara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.